sangat penting dalam kegiatan manajemen dan merupakan langkah konkret yang pertama-tama diambil dalam usaha pencapaian tujuan. Perencanaan akan sangat menentukan fungsi-fungsi manajemen berikutnya, serta merupakan landasan bagi fungsi-fungsi manajemen. Perencanaan adalah menentukan sasaran yang ingin dicapai, tindakan yang seharusnya dilaksanakan, bentuk organisasi yang tepat untuk mencapainya, dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan. Perencanaan adalah proses penetapan tujuan dan cara-cara atau tindakan yang tepat untuk mencapai tujuan. Alasan dasar perlunya perencanaan adalah protective benefit, yaitu pengukuran kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan, kemudian positive benefit untuk meningkatnya sukses pencapaian tujuan tim organisasi. Setelah itu, ada fungsi perencanaan yang terdiri dari 4. Yang pertama, untuk mengimbangi ketidaktentuan atau ketidakpastian dan perubahan. Yang kedua, untuk memusatkan perhatian kepada sasaran. Yang ketiga, untuk memperoleh operasi dan ekonomi. Dan yang terakhir, untuk memudahkan pengawasan. Manfaat perencanaan itu sendiri yaitu A. Membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan. B. Membantu dalam kristalisasi persesuaian pada masalah-masalah utama. C. Memungkinkan pimpinan manajer memahami keseluruhan gambaran operasi lebih jelas. D. Membantu penempatan tanggung jawab lebih tepat. E. Memberikan cara pemberian perintah untuk beroperasi. F. Memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara berbagai bagian organisasi. G. Membuat tujuan lebih khusus, terperinci dan lebih mudah dipahami. H. Meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti. Dan I. Menghemat waktu, usaha, dan dana. Adapun kelemahan perencanaan, yang pertama, pekerjaan yang tercakup dalam perencanaan mungkin berlebihan pada kontribusi nyata. Kedua, perencanaan cenderung menunda kegiatan. Ketiga, perencanaan mungkin terlalu membatasi manajemen untuk berinisiatif dan berinovasi. Keempat, kadang-kadang hasil yang paling baik didapatkan oleh penyelesaian situasi individual dan penanganan setiap masalah pada saat masalah tersebut terjadi. Dan yang kelima, ada rencana-rencana yang diikuti cara-cara yang tidak konsisten. Meskipun perencanaan mempunyai kelemahan-kelemahan tersebut, manfaat yang didapat dari perencanaan jauh lebih banyak. Oleh karena itu, perencanaan tidak hanya seharusnya dilakukan, tetapi harus dilakukan. Setelah itu ada prosedur perencanaan. Tahap 1, menyadari kesempatan. Tahap 2, menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. 3, menentukan dasar pikiran atau premis. 4, menentukan arah-arah tindakan alternatif. 5, mengevaluasi arah-arah tindakan alternatif. 6, memilih suatu arah tindakan alternatif. 7. Merumuskan rencana-rencana turunan. Dan 8. Mengurutkan rencana-rencana berdasarkan anggaran. Kemudian, ada tipe dan klasifikasi perencanaan. Perencanaan dan rencana dapat diklasifikasikan dalam beberapa cara yang berbeda. Cara pengklasifikasian perencanaan akan menentukan isi rencana dan bagaimana perencanaan itu dilakukan. Ciri-ciri perencanaan yang baik yaitu rencana harus mempermudah tercapainya tujuan yang sudah ditentukan. Rencana benar-benar memahami hakikat tujuan yang ingin dicapai, memenuhi persyaratan keahlian teknis atau komprehensif. Rencana harus disertai oleh suatu rincian yang cermat, keterkaitan rencana dengan pelaksanaan, kesederhanaan, fleksibel, rencana memberikan tempat pada pengambilan risiko, rencana yang pragmatik atau idealis dan realistik, dan rencana sebagai instrumen forecasting. Hambatan-hambatan perencanaan efektif dibagi menjadi 2. Yang pertama, internal para perencana, yaitu kurang pengetahuan tentang organisasi, kurang pengetahuan tentang lingkungan, ketidakmampuan melakukan peramalan secara efektif, kesulitan perencanaan operasi-operasi yang tidak berulang, banyak biaya, penggunaan sumber daya keuangan, fisik dan manusia, takut gagal, kurang percaya diri, ketidaksediaan untuk menyingkirkan tujuan-tujuan alternatif. Yang kedua, hal di luar perencana,
yaitu penolakan umum masyarakat terhadap perubahan, yaitu keengganan umum para anggota masyarakat organisasi untuk menerima perencanaan dan rencana-rencana karena perubahan-perubahan yang ditimbulkan. Adapun cara-cara mengurangi atau menghilangkan penolakan terhadap suatu rencana, yang pertama, melibatkan para karyawan dalam proses perencanaan, mengembangkan pola perencanaan dan implementasi yang efektif, memberikan lebih banyak informasi tentang rencana-rencana dan segala konsekuensinya, dan bersikap hati-hati terhadap dampak perubahan yang diusulkan para anggota organisasi dan meminimumkan gangguan-gangguan yang tidak perlu.